Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama satukan persepsi kita, ya. Saat ini Insan Tutor tidak mewakili siapapun, karena memang YouTuber kecil ataupun besar itu tidak perlu wakil, tapi posisinya sama, YouTuber kecil ataupun YouTuber besar. Kalau selesai upload video, ya, atau berhenti upload video, selesai. Melanggar aturan, selesai. Nggak peduli kamu YouTuber kecil ataupun YouTuber besar. Jadi biasanya masalah ini sering muncul, ya, dan sering terjadi di konten-konten yang satu tema. Justru konten satu tema itu matinya lebih cepat daripada konten campuran. Ini nanti yang akan coba kita bedah. Ayo sama-sama berpikir menggunakan logika, ya. Sekali lagi sama-sama berpikir supaya ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Karena begini, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Insan Tutor ini kenapa sih yang dibahas kok itu-itu aja? Seperti komenan yang menghubungi kita tadi malam. Ini lebih rincinya, ya. Karena baik sistem YouTube, algoritma yang sudah kita sepakati bersama, karena kesepakatan itu kan muncul dari sistemnya YouTube sendiri. Coba bayangkan, ya, kalau kita ingat ular, apa yang akan otak kita terbang kemana? Ular, Panji. Podcast, Deddy Corbuzier. Ya, entertain Raffi Ahmad, kan itu kan satu tema, ya kan? Dan biasanya para kreator pemula atau kreator besar pun biasanya berhenti, stuck dalam berpikir, ya. Kalau sudah ada, apalagi di komen oleh YouTuber lain atau kreator lain yang sebenarnya kreator ini nggak paham, nggak mampu untuk mengembangkan channelnya. Padahal channelnya sendiri juga sudah satu tema. Makanya dari awal sampai akhir yang dibahas Insan Tutor kan cuma seputar itu dan itu saja. Cuma dengan bahasa-bahasa yang membuat teman-teman nyaman dari nol sampai akhir video. Ya kan? Sudah kita pelajari sebenarnya. Bahwasanya konten yang satu tema ini pembahasannya apa sih? Kita ambil contoh konten apa? Konten mancing aja yang mudah, ya, atau konten masak, oke, atau keduanya, oke. Konten mancing yang satu tema itu apa sih? Konten mancing ini kan aktivitas seharinya kan, kita ambil contoh lah kreator besar seperti Mas Gondrong Labanan, mancing dari mancing ke mancing, dari mancing ke mancing, iya kan? Tapi kok kenapa penontonnya nggak bosen-bosen? Videonya selalu banyak. Dari tiap mancing itu ada bahasa, padahal kan intinya dimancing. Tetapi mancing itu bisa mengembangkan tema mancing itu dengan caranya sendiri. Jadi tidak bakalan kehabisan ide. Bahkan seandainya malas pergi pun, di belakang rumah misalnya ada kolam, kita lepasin ikan mungkin 10 kilo atau berapa, kita pancing sendiri udah jadi konten. Iya kan? Tetangga punya lubang, ya sudah mancing di situ. Dapur mungkin sumur, masukin ikan lele, dipancing sendiri udah jadi konten. Padahal kan mancing saja. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh kreator-kreator yang satu tema. Konten masak. Konten masak ini apa yang dibahas? Masak. Ya tiap hari masak. Tapi masaknya beda-beda. Tetapi masakan dengan jenis yang sama itu bisa menggunakan bumbu yang berbeda, tetap masak. Nah, itu dibutuhkan ide-ide, dibutuhkan kreativitas, ya. Jadi yang konten satu tema dan yang masih mungkin bilang kok nggak bosen, yang ditonton itu saja, ya. Itu sebenarnya ya orang-orang yang cara berpikirnya gimana ya? Saya nggak tahu itu punya otak terlalu kasar banget ya. Memang kasar sebenarnya ya. Logikanya itu jalan di tempat.
kecuali kontennya ini justru yang tidak satu tema, apapun bisa dikontenin. Jadi nanti kalau ada subscribermu, setelah itu komen di videomu, kok nggak bosen ya? Ya sudah, biarkan aja. Itu untuk menutupi kebodohannya dia sebenarnya, karena memang dia tidak bisa mengembangkan kontennya dia yang satu tema. Ya, sudah Insan Tutor bilang, sudah Insan Tutor sampaikan ke teman-teman, ya. Teman-teman itu kalau sudah monet, saingannya apa? Saingannya adalah kreator-kreator besar. Contoh konten mukbang yang dimakan ya mukbang aja. Tetapi kenapa kok selalu ditonton orang? Karena yang dimakan mungkin hari ini itu, besok itu. Tapi kan yang jelas temanya mukbang, makan, ya. Dan itu gimana itu menurut teman-teman? Karena kreatornya memang memposisikan diri sebagai kreator yang bisa mengembangkan imajinasinya dia. Gitu loh. Di situ paham ya. Ini harus paham juga. Jadi yang sudah monet, sekali lagi yang sudah monet dan tidak pernah bisa mengembangkan channelnya dan selalu berpikir kok nggak bosen ya nonton Insan Tutor terus, sebaiknya ya ngakui saja kalau kamu itu tolol gitu loh. Ngaku tolol, setelah itu ayo belajar bersama-sama supaya lebih pinter. Faktanya videonya yang ngomong seperti ini biasanya videonya stagnan, 1 minggu ngupload sekali. Atau mungkin tentang bengkel, ya itu aja yang dikerjain, ya. Dia sendiri juga melakukan hal yang sama, cuma menutupi ketololannya itu dengan kok nggak bosen ya nonton gitu-gitu aja, gitu loh, ya. Padahal yang dilakukan sendiri juga gitu-gitu aja. Dan yang sudah monet nggak usah takut, teman-teman yang sudah monet ini saingannya siapa? Macan, harimau, singa, ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Macannya siapa? Raffi Ahmad, mungkin Tan Boy Kun, channel-channel besar. Teman-teman akan berhadapan dengan channel-channel besar itu. Dan itu perlu ditakutin. Nggak perlu ditakutin, kecuali singa. Kok bisa Bang? Raja Singa. Yang sekarang terjadi sama yang ngomong ini. Kenapa? Otak selangkangan, makanya terkena Raja Singa. Jadi itu nggak perlu ditakutin. Yang penting bisa mengembangkan ide yang satu tema, ya. Justru yang perlu ditakutin ini apa? Siapa? Kebo, sapi, keledai. Kok bisa Bang? Ya iya, punya tanduk, sekali lagi punya tanduk tapi nggak punya otak. Pokoknya ngomong aja, asal keluar aja, nggak dipikir dulu. Susah, pikirannya cuma itu aja. Setelah susah, channelnya tidak berkembang. Akhirnya kenapa? Mencari alasan-alasan seakan-akan apa yang dia sampaikan itu benar, mencari dukungan, mencari pembenaran. Padahal memang dia nggak punya kemampuan sama sekali. Akhirnya mencari alasan, mencari pembenaran. Kontennya dia tidak berkembang, menyalahkan metode upload video. Sampai kapan? Kalau memang metode upload video itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, pasti banyak kreator-kreator besar atau jutaan kreator besar yang bakalan muncul kalau memang metode upload video dan kolaborasi video ini benar. Kan itu jawabannya. Seakan-akan pernyataannya benar. Padahal apa? Itu untuk menutupi kelongorannya dia. Dia punya satu tema, tidak bisa mengembangkan, otaknya buntu, otaknya tidak berkembang, itu yang terjadi, ya. Akhirnya mencari pembenaran, mencari teman-teman yang mendukung dia. Akhirnya kenapa? Ya memang berkumpul, mungkin ada yang mendukung dia, keledai, kebo, sapi, ya, udang, kotorannya di kepala, ya memang berkumpul dan itu saling mendukung, saling menguatkan. Tetapi sekali lagi ya, kalau ngelawan orang seperti ini lebih menakutkan lagi. Kenapa? Ya itu lagi, otak udang kan, kotorannya di kepala, susah untuk berkembang. Jadi itu loh intinya teman-teman ya. Jadi sekali lagi mengembangkan konten satu tema itu butuh kreativitas. Jadi pesan saya, kalau ada yang bilang di komentarmu atau mungkin saat lagi live misalnya ngomong yang macam-macam,
Mau didengarkan silakan. Enggak, ya itu sebenarnya sudah sepatutnya. Masa mau dengerin cumi? Iya kan? Jadi ini akan menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Berkreasi, berkreativitas, kembangkan konten satu temamu. Ya itu saja yang dibahas nggak apa-apa. Karena posisimu sebagai kreator. Kecuali kreator yang tidak satu tema, apapun itu bisa diupload. Kamu nungging di WC juga bisa diupload, ya. Dan itu tidak disarankan oleh sistemnya YouTube, kecuali ada keterkaitan, ketersinggungan narasi. Itu juga tetap bisa satu tema. Masalah apakah metode upload video ini akan berguna dalam jangka panjang, ya tergantung otakmu, tergantung caramu. Kalau caramu benar, menerimanya benar, nggak masalah. Dan itu pasti akan terus berkembang. Cuma manusia-manusia kayak gini biasanya sih memang nggak mau dia mengakui kalau sebenarnya tulul. Jadi otak-otak sempak ini. Jadi mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Gimana cara mengembangkan konten satu tema. Mau dibilang apapun kek, mau dibilang apa sama tetanggamu kek, hidup bukan untuk tetanggamu, bos. Hidup bukan untuk orang lain. Ya, selama token listrikmu bunyi bukan mereka yang beliin, ya bodo amat lah. Nggak usah dipikirkan. Kembangkan terus itu. Cari ide-ide baru dari temamu itu loh. Ya. Kan sudah dibahas di konten ini sebelumnya. Nah, sekarang kita detailkan lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman ini bisa lebih cerdas lagi ke depannya. Nggak usah takut sama metode kolaborasi video itu. Nggak usah takut sampai kapan. Sekali lagi, sampai yang bilang ini mungkin setruk tangannya jadi jempol semua, itu tetap bakalan terjadi. Ya, kecuali memang kalian hidup di hutan, nggak punya HP, nggak ada sinyal, ya mungkin. Ya, mungkin. Ini tidak akan berlaku. Jadi, satu pembelajaran ya, jangan pernah takut sama kompetitor, jangan pernah menganggap channel lain itu sebagai kompetitor, karena kalau sudah monet itu adalah perjuangan yang sebenarnya, ya. Seseorang itu makin tinggi makin dibully. Contohnya lah kayak Insan Tutor sendiri, bulian luar biasa, yang tidak sependapat luar biasa, tapi kan bodoh amat. Emang gue pikirin, kamu kalau mau nungging aja sendiri. Kalau mau tipu aja tuh pemula. Pemula juga sudah makin pinter. Nah, konten ini saya khususkan untuk kreator kebo. Kok kreator kebo ya? Ya, di video ini saya khususkan untuk kreator kebo, sapi, ya, keledai, yang punya tanduk nggak punya otak. Itu loh ya, saya khususkan untuk itu. Tapi kan yang nonton orang, mas, dia subscribernya Insan Tutor orang, yang baru ketemu dengan channelnya Insan Tutor orang. Silahkan ditonton, ya. Ini boleh ditonton oleh orang cerdas, boleh nonton. Subscribernya Insan Tutor boleh nonton, orang lain boleh nonton. Tetapi konten ini saya khususkan untuk kreator kebo. Ya, untuk kreator kebo. Tapi manusia boleh nonton, boleh. Jadi bisa menjadi pembelajaran ya bagi semua orang. Karena memang kadang-kadang kita harus belajar dari kebo. Justru hadirnya kreator-kreator kebo ini, teman-teman jadi punya ide kan. Kalau nggak ada kreator kebo, teman-teman nggak punya ide untuk membuat konten. Jadi ya syukurin saja. Syukuri saja, manfaatkan aja kebo-kebo ini, manfaatkan ada sapi-sapi ini, ya. Nanti juga banyak kok yang komen di kolom komentar, siapa bang para kebo ini, ciri-cirinya bang ya, ciri-cirinya komentar yang nggak jelas itu kan para kebo, sapi, keledai. Tapi kalau kreator yang mengarah ke cerdas, komennya pasti baik, komennya pasti bagus, ya, komennya pasti saling mendukung. Tapi sekali lagi,
Ini nanti bakalan ada kebo-kebo yang komen yang nggak jelas-jelas ini. Ini pasti akan bermunculan. Kita kumpulkan aja lah. Ini sudah berapa kebo, nanti teman-teman sendiri yang ngasih informasi ya. Kasih informasi. Ada kebo, kasih informasi. Ada sapi, kasih informasi. Supaya kebo sapi tetap dia berkumpul dari satu supaya nggak keluar kandang. Ini kalau keluar kandang ini bahaya. Kenapa? Ngajak. Ngajak. Kebo itu kemana-mana selalu bergerombol. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam buat keluarga.